Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Pada video kali ini, Kak Komar akan menjelaskan tentang trigonometri kelas 10, yaitu part satunya tentang ukuran sudut. Dan Pak Komar ambil materinya dari buku BSE Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Ya, supaya nanti adik-adik bisa mendownload bukunya, bisa mempelajari bukunya dan bisa mengerjakan latihannya. Oke, kita langsung aja ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang ukuran sudut. Oke, mengenai ukuran sudut ya. Di sini Kak Komar akan ingetin dulu tentang sudut. Apa sih sudut? Nah, ini sini perhatikan. Oke, di sini jika ada garis OB, kemudian ada garis OA. Nah, bertemu ya, garis OB dan garis OA bertemu di titik O. Nah, maka terbentuklah sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh pertemuan dua garis. Oke. Nah, untuk ukuran sudut atau besaran sudut, di sini sebetulnya sudah pernah disampaikan waktu SD, malah SD dan SMP juga. Ukuran sudut itu apa? Ukuran sudut salah satunya adalah derajat, ya. Salah satunya derajat. Jadi sebetulnya ada ukuran-ukuran yang lainnya selain derajat. Dan pada umumnya yang digunakan nanti di SMA ya, di SMA yang akan kita gunakan, yaitu selain derajat ada lagi radian. Radian. Nah, kalau simbol dari derajat, simbolnya gini ya, buletan kecil di atas angkanya. Kalau radian, simbolnya tulisan rad. Oke. Nah, ini untuk ukuran sudut. Kita akan coba ingat lagi ya. 1 derajat itu apa sih? Ya. Nah, di sini Kak Komar punya lingkaran ya. Punya ini ada 1 putaran. Di sini ada yang 1 putaran, setengah putaran, seperempat putaran, 1/360 putaran. Oke, Kak Komar mulai dari sebelah kanan. Kalian masih ingat 1 putaran itu berapa derajat? Nih, 1 putaran sama dengan 360 derajat. Oke, ya. Setengah gimana setengah? Ya, ini lurus ya. Berapa? 180 derajat. Sip. Seperempat berapa? 90. Yes, ya. Nah, 1/360 putaran berapa derajat? Oke, kita lihat di sini. Ini yang jadi patokan ini ya. Yang jadi patokan 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Ini ya. Ini yang jadi patokannya. Nah, kalau setengahnya gimana? Tinggal setengah dikali 360. Jadi sama dengan 180. Gitu ya. Nah, kalau seperempat pengen menjadi derajat, gimana caranya? Tinggal dikalikan aja ya. Seperempat dikali 360 derajat. Jadi 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Kalau 1/360, 1/360 derajat dikali 360. Oke, ini 360 derajat, ini nggak pakai derajat. Oke, berarti sama dengan berapa? Coret-coret jadi 1. Jadi 1 derajat itu besar sudut 1/360 putaran. Oke, gitu ya. Ini hubungan antara putaran dengan derajat. Kak, gimana kalau kita pengen merubah dari derajat menjadi putaran? Sama ya, berarti patokannya ini 360 derajat 1 putaran. Berarti kalau 180 derajat, cara mencari berapa putarannya tinggal kita kalikan sama 1/360.
360 ya. Coret-coret 18 bagi 36 setengah. Gitu. Putaran. Nah, ini yang 90 berarti 90 dikalikan ya. Tinggal dikalikan sama 1/360. Jadi 1/4 putaran. Intinya kalau dari putaran pengen jadi derajat, tinggal kita kalikan sama 360. Nah, dari derajat pengen jadi putaran, dikalikan 1/360. Itu ya, paham ya? Oke. Kita akan lihat. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai ukuran derajat. Nah, sekarang kakak akan sampaikan radian. Radian itu apa sih ya? Nah, di sini perhatikan. 1 radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya sama dengan sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar 4.2 ini ya. Jika sudut AOB, nah, sudut AOB berarti yang tengah-tengahnya ya, OA di sini nih, sama dengan alfa. Oke, ini sudutnya alfa. Dan ini busur AB. Nah, ini tanda busur. Busur AB itu yang mana? Yang ini nih. Nah, panjang yang ini nih. Panjang yang ini. Ini namanya busur. Nah, ini busur AB. Sama dengan OA, sama dengan OA, sama dengan OB. Maka, nah, besar sudut A itu sama dengan busur AB dibagi R, ya. Panjang busur AB dibagi dengan R, sama dengan satu radian. Artinya 1 radian itu terbentuk ketika panjang busurnya, ya, panjang busur yang terbentuk sama dengan panjang jari-jari. Kalau panjang busur sama dengan panjang jari-jarinya, ya, maka itulah satu radian. Oke. Nah, gimana Kak kalau panjang busurnya tidak sama dengan panjang jari-jari? Ya, kita gunakan perbandingan, ya. Ini sudut AOB itu sama dengan panjang busur dibagi dengan jari-jari, dibagi R. Ya. Contoh, misal gini. Ini ada lingkaran berjari-jari 4. Nah, ini contoh ya. Lingkaran jari-jarinya 4. Nah, kemudian ini ada garis yang lain nih. Nah, ini alfanya. Ini alfanya, misalkan ya. Kita cari yang agak beda ya, yang kelihatan beda. Kayak gini misalkan. Nah, gini. Nah, ini sudutnya. Kita pengen tahu sudut alfanya, ya. Ini A, ini O, itu B. Nah, panjang busur AB-nya, ini panjang busur AB-nya. Nah, panjang busur AB-nya ini sama dengan 8. Berarti berapa radian? Oke, dengan rumus yang ini berarti sudut AOB, sudut AOB-nya sama dengan panjang busur. Panjang busurnya 8. Berarti 8 per jari-jari ya, per R, per 4 radian. Berarti sama dengan 2 radian. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat sifat 4.2. Nah, 360 derajat sama dengan 2 V radian. Atau 1 derajat sama dengan V per 180 derajat radian. Oke, ini dari mana? Satu-satu dulu ya. Nah, ini kita dapat dari mana nih? Kita dapat dari mana sifat yang ini? 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Kita ingat ya, keliling lingkaran. Oke, kakak ingetin di sini, keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2V dikali R. 2pi dikali R. Nah, keliling lingkaran itu, satu keliling lingkaran berarti itu 1 putaran penuh. 1 putaran penuh itu sama dengan 360 derajat.
sama dengan 2V. Nah, 1R itu sama dengan tadi 1 radian. Ya, berarti 2V radian. 1R itu 1 radian. Nah, sehingga 1 radiannya ini 1 ya. 1 radiannya sama dengan 360 derajat. Ini kan 2V. Kita bagi dengan 2V jadi gini. Atau kalian boleh pindah ruas gitu ya. Nah, kemudian dicoret ini 360 dengan 2 kita bagi. Jadi berapa? 180 per V. Jadi ini 1 radian itu sama dengan 1 radian sama dengan V 180 nih. 180 per V ya. 1 radian sama dengan 180 per V. Nah, gimana kalau 1 derajatnya? Kita lihat lagi di sini 360 derajat kan sama dengan 2V. Ya, berarti kalau 1 derajatnya ini sama dengan 2V per 360. Kita coret sama jadi V per 180. Nah, ini. Maka 1 derajatnya sama dengan V per 180. Paham ya? Oke. Nah, tadi 1 radian sama dengan 180 per V. 1 radian, ini 180 per V. Ini jadi 57,3 derajat dari mana? Oke. Kalian masih ingat ya? V itu dalam keliling lingkaran kan ada V ya. Di sini V, nilai V masih ingat berapa? Ada 2. Bisa 22 per 7 bisa 3,14. Sebetulnya ini juga dua-duanya ini yang 3,14 ini hampiran ya. Dua-duanya juga sama pendekatan. Nah, ya V yang ini nih. Mana? 180 dibagi 3,14 itu hasilnya 57,3. Ya, 57,3 berarti dibagi V yang ini, nilai V yang ini 3,14. Dapatlah 57,3. Paham ya sampai sini? Itu ukuran radian, derajat, dan hubungannya ya. Hubungan radian dengan derajat hubungannya gimana? Baik-baik saja ya, nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, dua-duanya ya seiring sejalan. Oke, sip ya. Lanjut. Setelah itu kita lihat lagi. Nah, oke, kita contoh latihan ya, biar lebih mantap, biar lebih jreng lah ya. 1/4 putaran. Oke, 1/4 putaran. Gimana nih 1/4 putaran? Kita pengen ubah ke derajat dan ubah ke radian. Masih ingat? Untuk merubah ke derajat berarti ini sama dengan tinggal kita kalikan dengan 360 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat. Itu ya. Atau kita ubah lagi ke radian. 90 derajat itu ya sama dengan, kita lihat, coba lihat rumusnya. Rumus yang tadi. Untuk merubah derajat ke radian ya, untuk merubah derajat ke radian berarti kita tinggal kalikan dengan ini pi per 180. Nah, kita kalikan ya. 90 ini kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Coret-coret 9 sama 18 juga bisa dicoret jadi 1/2 ya. Jadi V per 2 radian. Gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Berarti 1/3 dikali 360 derajat sama dengan 360 dibagi 3. Jadi 120 derajat. Atau untuk merubah ke dalam radiannya berarti tadi 120 derajat itu sama dengan
120 tinggal dikalikan. Dikalikan pi per 180. Coret-coret bisa ya. Coret-coret. 12 sama 18 coret dibagi 6 jadi 2/3. Ini sama dengan 2/3 radian. Oke, 2/3 radian. Nanti untuk contoh yang lainnya kalian coba kerjakan. Oke, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah sudut-sudut istimewa yang sering digunakan ya. Sudut istimewa yang sering digunakan yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat ya, dan seterusnya. Ini dan ukuran radiannya 0 derajat sama dengan 0 radian, 30 derajat pi per 6 radian. Nah, ini kenapa disebut dengan sudut-sudut istimewa? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Nanti kita juga akan belajar mengenai sudut istimewa. Nah, kenapa ini disebut sudut istimewa? Istimewanya apa sih? Oke. Nah, berikutnya masih tentang sudut. Nah, perhatikan di sini ada sudut berdasarkan arah putaran. Kalau ada lihat arah putarannya ini, kalau arah putarannya dari kanan ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam nih ya, berarti sudutnya bertanda positif. Dan kalau awalnya di sini ya, ini yang awal, kemudian sudutnya itu gini, arahnya searah dengan arah jarum jam, tandanya negatif gitu ya. Jadi ini arah putaran berpengaruh terhadap tanda sudut. Nah, di sini ada lagi sudut baku dan sudut koterminal. Sudut baku yang ini, yang A, dan sudut koterminalnya yang B. Nah, kemudian besar sudut pada setiap kuadran. Nah, ini patokannya gimana? Patokannya ini awalnya dari sini awalnya. Nah, ini awalnya. Makanya ini 0 derajat. Kemudian mutarnya tadi ke kiri. Kalau ke kiri kan berarti positif ya. Oke, tadi kalau mutarnya ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam berarti positif. Sampai dengan ini, garis ini kan berarti siku-siku kan ya. Siku-siku. Nah, berarti siku itu 90 derajat. 0 sampai 90 derajat. Nah, kemudian yang kedua berarti mulai dari sini 180 sampai 90 sampai yang ini. Nah ya, dari sini ini sama dengan 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti gini. Bukan gitu ya. Ini nih. 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ada lagi yang ini 180 derajat. Itu yang gini. Nah, sini 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir, yang ini 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini yang pertama disebut kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh ya. Contoh lagi. Contoh 4.2. Gambarkan sudut-sudut baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Nah, 60 derajat. Oke, kita harus gambar dulu lingkarannya ya. Nah, yang pertama ini 60 derajat. Nih, kakak kira-kira aja ya. Nah, harus pakai alat biar lebih akurat. 60 derajat. Nah, tadi kan kalau siku-siku 90 derajat. Ya, kurang lebih seperti inilah. Nah, gini. Nah, ini 60 derajat. Tadi mulainya dari sini ya. Mulainya. Terus 120 derajat. Oke, 120 derajat. Oh ya, kita buat dulu ininya. Oke, gini. Nah,
Mulai dari sini, ini kan 90 derajat, tambah lagi 30 derajat, tambah lagi 30 derajat. Nah, kurang lebih gini. Nah, ini ya. Ini sama dengan 120 derajat. Negatif 45. Oke, negatif 45. Oke, negatif 45 berarti kita mulai dari sini. Ini mulai dari sini. Negatif itu berarti ke bawah, muternya ke arah bawah ke sini. Nah, ini kan tadi muternya gini. Oke. Ini muternya ke arah bawah. Nah, ke sini. Nah, gini ya. Ini sama dengan negatif 45. Jadi muternya ke arah kanan, ya, searah dengan jarum jam. Nah, yang 600 gimana? 600 itu berarti kan lebih dari 360 ya. Yang lebih dari 360 berarti kita ngitungnya satu putaran dulu, berarti 360 ditambah berapa? Ya. 600 dikurang 360 ini sama dengan 240 ya. Berarti udah satu putaran 360 ditambah lagi 240. 240 berarti di sini 180. Nah, di sinilah ya kurang lebih. Nah, ini ya. Nah, sudut. Yang gimana materinya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya ya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke media sosial kalian. Semoga bisa mendapatkan pahala ya dari ilmu yang kita bagikan. Yuk ketemu lagi sama Pak Komar di berikutnya, di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.